Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya lah sehingga saya dapat memaparkan materi kali ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya memaparkan materi saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wilda Yusmaniar dengan nomor induk mahasiswa 7021019097, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sebelum memasuki materi inti, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu biaya, bagaimana macam-macam biaya secara umum, apa itu pembiayaan kesehatan dan tujuan pembiayaan kesehatan. Langsung saja, biaya merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dana dan memanfaatkan pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh perorangan, kelompok, ataupun masyarakat. Biaya kesehatan banyak macamnya, tergantung dari kompleksitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Secara umum, biaya kesehatan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah biaya pelayanan kedokteran. Biaya yang dimaksud yaitu biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan, yakni yang memiliki tujuan utama yaitu mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan penderita. Yang kedua adalah biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Biaya yang dimaksud adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat, yakni dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk mencegah penyakit. Selanjutnya adalah, apa sih itu pembiayaan kesehatan? Pembiayaan kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya pengendalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya adalah tujuan pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk menyediakan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan bermanfaat serta berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah, dari mana sih sumber pembiayaan itu? Sumber pembiayaan berasal dari yang pertama, pemerintah pusat minimal 5% APBN di luar gaji, yang kedua adalah pemerintah daerah minimal 10% APBN di luar gaji, yang ketiga adalah swasta dimodibilasi melalui sistem jaminan sosial nasional dan atau asuransi kesehatan komersial. Sumber pembiayaan dari pemerintah didapatkan melalui pajak langsung individu, pajak dari pendapatan perusahaan dan pajak penjualan barang dan pajak pertambahan nilai. Sedangkan sumber pembiayaan dari pihak ketiga atau pemberi kerja berasal dari asuransi sosial bagi tenaga kerja pemerintah, swasta dan perusahaan, dan asuransi komersial bagi tenaga kerja pemerintah, swasta dan perusahaan. Dan yang terakhir adalah sumber pembiayaan masyarakat berasal dari asuransi swasta komersial dan pembiayaan tunai. Nah, sekarang kita memasuki materi inti yaitu sistem pembiayaan. Apa sih sistem pembiayaan itu? Sistem pembiayaan kesehatan merupakan bagian dari sistem kesehatan. Sistem kesehatan adalah kumpulan dari berbagai faktor yang kompleks dan saling berhubungan yang terdapat dalam suatu negara, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat pada setiap saat yang dibutuhkan. Dalam sistem pembiayaan kesehatan hanya membahas tentang pembiayaan untuk program kesehatan saja, yaitu program-program yang berhubungan dengan penerapan langsung ilmu dan teknologi kedokteran. Proses pelayanan kesehatan tidak bisa dipisahkan dengan pembiayaan kesehatan. Biaya kesehatan itu sendiri adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Berdasarkan pengertian di atas, maka biaya kesehatan dapat ditinjau dari dua sudut
dua sudut, yaitu yang pertama, penyediaan pelayanan kesehatan atau health provider adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Maka dilihat pengertian ini bahwa biaya kesehatan dari sudut penyedia pelayanan adalah persoalan utama pemerintah ataupun pihak swasta, yakni pihak-pihak yang akan menyelenggarakan upaya kesehatan. Besarnya dana bagi penyedia pelayanan kesehatan lebih menunjuk kepada seluruh biaya investasi serta seluruh biaya operasional. Yang kedua adalah pemakai jasa pelayanan atau health consumer. Adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Dalam hal ini, biaya kesehatan menjadi persoalan utama para pemakai jasa pelayanan. Namun dalam batas-batas tertentu, pemerintah juga ikut serta, yakni dalam rangka terjaminnya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selanjutnya adalah tujuan pembiayaan kesehatan. Tujuan pembiayaan kesehatan adalah untuk memuat dana yang tersedia serta untuk mengatur insentif keuangan yang tepat untuk provider kesehatan. Hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses terhadap kesehatan masyarakat yang efektif dan pelayanan kesehatan individu. Sistem pembiayaan kesehatan yang baik yaitu mengumpulkan dana yang memadai untuk kesehatan, mencari cara yang memastikan orang dapat menggunakan layanan yang dibutuhkan, dan dilindungi dari bencana keuangan atau pemiskinan akibat pembayaran layanan kesehatan. Hal tersebut juga memberikan insentif bagi penyedia dan pengguna efisien. Dalam konteks negara berkembang, mengingat kurangnya informasi ekonomi pasar yang terorganisir dan variabilitas data pendapatan dari waktu ke waktu, maka informasi mengenai konsumsi rumah tangga dan belanja konsumsi rumah tangga dianggap sebagai ukuran indikator kesejahteraan dan kemampuan membayar yang baik. Pada prinsipnya, ATP harus dapat menunjukkan kesejahteraan sebelum pembayaran untuk pelayanan kesehatan. Pengukurannya dengan menggunakan indikator konsumsi kebutuhan asumsi, yaitu penyediaan sarana layanan kesehatan pembiayaan dengan tidak mempengaruhi keputusan dalam konsumsi kesehatan. Nah, yang terakhir adalah sistem pembiayaan di Indonesia. Sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia yang berlaku saat ini adalah Jaminan Kesehatan Nasional yang dimulai pada tahun 2014 yang secara bertahap menuju ke Universal Health Coverage. Tujuan jaminan kesehatan nasional secara umum yaitu mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Perubahan pembiayaan menuju ke universal coverage merupakan hal yang baik namun mempunyai dampak dan resiko kesampingan. Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Manfaat program ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemulihan, termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali, mutu, dan biaya. Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terkait dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Prinsip ini diwujudkan dengan pembayaran iuran sebesar persentase tertentu dari upaya bagi yang memiliki penghasilan dari pemerintah yang membiayarkan iuran bagi mereka yang tidak mampu atau fakir miskin. Manfaat dari program jaminan kesehatan bagi para peserta adalah yang pertama, pelayanan kesehatan diberikan di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial dalam keadaan darurat. Pelayanan kesehatan dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial. Yang kedua adalah Badan penyelenggara jaminan sosial wajib memberikan kompensasi dapat berupa uang tunai untuk memenuhi kebutuhan medik peserta yang berada di daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat.
Yang ketiga adalah layanan rawat inap di rumah sakit diberikan di kelas standar. Yang kelima, empat adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjamin obat-obatan dan bahan medis habis pakai dengan mempertimbangkan kebutuhan medik, ketersediaan, efektivitas, dan efisiensi dari obat atau bahan medis habis pakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima adalah dalam pengembangan pelayanan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menerapkan sistem kendali mutu, sistem kendali biaya, dan sistem pembiayaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi jaminan kesehatan, serta untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, serta dikenakan urut biaya. Nah, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.